Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif sukses. Berjumpa kembali bersama saya Juri di channel Kreatif Sukses. Siapapun kamu yang mendengarkan suara saya, semoga kamu adalah seorang sarjana di kemudian hari. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara lengkap mendaftar UTBK SBMPTN di akun LTMPT. Untuk itu, bagi teman-teman dan adik-adik yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe channel ini dan like jika Anda menyukai video ini, serta bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapat informasi terkait dengan bagaimana cara lengkap mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2021. Ya baiklah. Untuk mendaftar UTBK SBMPTN di akun LTMPT, hal pertama yang harus kalian miliki yaitu kalian harus sudah memiliki akun LTMPT. Jika sudah memiliki akun LTMPT, silahkan login di portal LTMPT. Kemudian pada bagian ini silahkan masukkan email dan password yang digunakan pada saat melakukan registrasi akun LTMPT sebelumnya. Silahkan dimasukkan email dan passwordnya. Lalu setelah memasukkan email dan passwordnya, silahkan klik masuk. Ya, klik masuk. Setelah masuk pada bagian ini, langsung saja menuju ke menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Klik pendaftaran UTBK SBMPTN. Setelah masuk pada menu pendaftaran UTBK SBMPTN, di sini kalian akan dihadapkan pada beberapa tahap yang terdiri atas tahap pertama, melengkapi biodata. Tahap yang kedua, memilih tempat ujian. Tahap yang ketiga, memilih program studi dan perguruan tinggi yang akan dipilih atau yang diinginkan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian tahap yang keempat, mengunggah portofolio jika memang jurusan atau prodi yang dipilih itu memerlukan portofolio. Kemudian tahap yang kelima itu mengonfirmasi semua data yang diisikan sebelum akhirnya disimpan permanen. Dan yang terakhir itu tahap yang terakhir melakukan simpan dan cetak kartu UTBK SBMPTN tahun 2021. Baiklah, kita akan langsung masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap melengkapi biodata. Ya, di sini saya mohon maaf karena mungkin agak sedikit terganggu karena ada beberapa data-data yang sengaja saya blur karena diminta oleh pihak yang didaftarkan UTBK SBMPTN ini untuk merahasiakan beberapa data-data pribadinya. Akan tetapi data yang di-blur ini sebenarnya sudah dimasukkan pada saat melakukan registrasi akun LTMPT kemarin di bagian verbal itu sudah dimasukkan. Jadi kalian tidak perlu lagi mengisi data-data yang saya blur ini. Kalian langsung scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa kolom-kolom yang masih kosong. Ini yang harus kalian isi. Mulai dari nama ayah atau wali, silahkan dimasukkan nama ayah atau wali. Berikutnya masukkan nama ibu. Lalu berikutnya masukkan pendidikan terakhir ayah atau wali. Kemudian berikutnya lagi masukkan pendidikan terakhir ibu. Lalu berikutnya masukkan pekerjaan ayah atau wali. Kemudian berikutnya masukkan pekerjaan ibu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa jika ibu Anda itu bekerja sebagai ibu rumah tangga, berarti keterangan di sini yang harus dipilih adalah tidak bekerja. Berikutnya silahkan masukkan penghasilan ayah atau wali. Kemudian penghasilan ibu. Lalu setelah itu masukkan jumlah saudara, berapa jumlah kakak dan berapa jumlah adik, silahkan dimasukkan. Jika jumlah kakak atau jumlah adik itu 0, silahkan diisi 0. Tapi jika jumlah kakak itu ada berapa sekian, silahkan dimasukkan sesuai jumlah kakak dan adiknya lah. Berikutnya di bawah itu ada keterangan apakah Anda berkebutuhan khusus. Nah, di sini bagi adik-adik atau teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, silahkan diisi. Ya, keterangan kebutuhan khusus itu ada di bagian bawah. Kebutuhan khusus yang dimaksud ini terdiri atas disabilitas netra atau buta, kemudian disabilitas daksa atau lumpuh, buta atau lumpuh. Di sini maksudnya bahwa apabila
ada adik-adik atau teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus buta atau lumpuh ini, nantinya dari pihak pelaksana ujian akan memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung keadaan mereka, seperti itu. Jika kalian memiliki kebutuhan khusus, silakan dicentang salah satunya atau juga bisa kedua-duanya. Kemudian langsung saja disimpan jika kalian memiliki kebutuhan khusus. Akan tetapi, jika kalian tidak memiliki kebutuhan khusus, dikosongkan saja, tidak apa-apa. Langsung saja scroll ke bawah untuk menyimpan data yang diisikan ini, biodata yang diisikan. Akan tetapi sebelum itu silahkan periksa kembali semua data-data yang diisikan itu apakah sudah benar atau belum. Periksa secara detail. Kemudian jika sudah benar, langsung saja klik simpan. Setelah biodata Anda berhasil tersimpan, silahkan scroll lagi ke bawah, Ya, di sini silahkan klik tombol selanjutnya. Dan di sini kalian diminta untuk memasukkan program studi keahlian kalian pada saat sekolah menengah tingkat atas atau sederajat, meliputi SMK, SMA atau sederajat, untuk memasukkan program studi keahlian kalian pada saat menempuh pendidikan tingkat atas itu. Masukkan saja sesuai dengan program studi keahlian kalian pada saat itu, entah itu SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa dan lain sebagainya. Silahkan dimasukkan, dicari aja di sini. Lalu misalnya saya pilih di sini SMA IPS. Nah, setelah sudah sesuai dengan jurusan kalian waktu sekolah menengah tingkat atas itu atau sederajat, kemudian silahkan klik simpan. Lalu di sini ada keterangan apakah Anda yakin akan menyimpan data jurusan atau program studi keahlian berikut, yaitu jurusan atau program keahlian SMA IPS. Nah, jika sudah yakin, klik ya lanjutkan. Dengan demikian, pilihan jurusan atau program keahlian SMTA Anda berhasil disimpan. Berikutnya silahkan scroll ke bawah dan klik selanjutnya untuk melanjutkan proses berikutnya. Ya, setelah masuk pada bagian ini, di sini kalian akan diminta untuk mengonfirmasi pengisian biodata. Silakan konfirmasi pengisian biodata yang kalian isikan tadi, data-data yang kalian isikan tadi, mulai dari biodata pribadi kalian, kemudian keterangan terkait dengan orang tua tadi, kemudian program keahlian yang kalian masukkan tadi. Silahkan diperhatikan, diperiksa baik-baik apakah di antara semua yang kalian isikan itu ada yang salah atau memang sudah benar. Jika ternyata sudah benar, kalian silahkan centang pada keterangan saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini sudah benar. Silahkan dicentang. Kemudian silahkan klik simpan permanen. Ingat, data yang sudah disimpan permanen tidak dapat diubah lagi. Langsung saja klik simpan permanen. Klik simpan permanen, kemudian kalian akan diminta untuk mengonfirmasi kembali. Klik ya simpan permanen. Dengan demikian, biodata berhasil dipermanenkan. Lalu di bagian bawah, kemudian scroll lagi ke bagian bawah sekali, klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini kalian akan diminta untuk memilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal Anda pada saat ini. Ya, kalian diminta untuk memilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Artinya kalian tidak harus memilih UTBK di kampus yang kalian pilih, tetapi kalian bisa memilih pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Jika sudah mengerti, klik ya, saya mengerti. Ya, setelah masuk pada bagian ini, jika Anda itu bukan pendaftar KIP kuliah atau bukan pemegang nomor pendaftaran KIP kuliah di sini, jika kalian bukan pelamar KIP kuliah, jadi kalian harus melakukan pembayaran biaya UTBK setelah melakukan pemilihan pusat UTBK. Jadi di sini kalian silahkan memilih pusat UTBK, lalu setelah memilih pusat UTBK melakukan simpan pusat UTBK, kemudian berikutnya kalian harus melakukan pembayaran biaya UTBK. Berikutnya silahkan masukkan pusat UTBK kalian, silahkan pilih kampus
tempat kalian akan melangsungkan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, kemudian klik selanjutnya. Kemudian di bagian ini kalian akan diminta kembali untuk mengonfirmasi pusat UTBK yang kalian pilih. Jika kalian yakin bahwa ini adalah pusat UTBK yang kalian inginkan, kalian sudah yakin dengan pusat UTBK ini, silahkan klik simpan. Berikutnya di sini kalian akan diminta lagi untuk mengonfirmasi data yang kalian isikan yang meliputi pusat UTBK. Apakah kalian sudah yakin pusat UTBK yang kalian pilih adalah pusat UTBK yang ini? Kemudian apakah kalian berkebutuhan khusus atau tidak? Kemudian jika kalian adalah pelamar KIP kuliah, di sini ada keterangan nomor pendaftaran KIP kuliah kalian sudah tersinkron atau belum antara akun LTMPT dengan KIP kuliah. Jika sudah tersinkron, di sini ada keterangan biasanya ada keterangan sudah tersinkron atau ada nomor pendaftaran kalian di sini dan keterangannya sudah terdaftar atau belum. Jika kalian sudah terdaftar sebagai pelamar KIP kuliah, kalian tidak perlu membayar biaya UTBK. Akan tetapi, jika kalian bukan pelamar KIP kuliah, kalian diwajibkan untuk membayar biaya UTBK sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Ya, jika kalian sudah yakin dengan data yang kalian isikan ini, silahkan klik ya, lanjutkan. Ya, setelah masuk pada bagian ini, kalian akan melihat beberapa keterangan terkait dengan pemilihan pusat UTBK. Di sini akan ada nomor peserta UTBK, kemudian pusat UTBK, kemudian status pembayaran. Di sini bagi bukan pendaftar KIP kuliah, status pembayarannya itu mereka harus melakukan pembayaran. Ya, mereka harus melakukan pembayaran UTBK sesuai dengan biaya yang harus mereka bayarkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Akan tetapi jika kalian adalah pendaftar KIP kuliah, kalian tidak perlu lagi melakukan pembayaran biaya UTBK, langsung saja klik selanjutnya. Berikutnya kalian akan masuk pada menu pemilihan PTN dan program studi. Nah, sebelum memilih PTN dan program studi, silahkan baca petunjuk pengisian. Nah, di sini terkait dengan pemilihan PTN dan program studi sesuai dengan keterangan pada poin 1, Anda dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Nah, di sini maksudnya itu bahwa Anda itu dapat memilih 2 program studi yang berbeda di 1 PTN atau 2 program studi yang berbeda atau sama pada 2 PTN. Misalnya, Anda memilih program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan geografi pada Universitas Gadjah Mada, atau Anda memilih pendidikan matematika di Universitas Gadjah Mada dan memilih pendidikan geografi di Universitas Airlangga. Ya, seperti itu. Jika masih belum paham terkait dengan pemilihan PTN dan program studi, silahkan ditanyakan saja dalam komentar, akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, baiklah, langsung saja masukkan PTN pilihan 1 dan PTN pilihan 2. Kemudian program studi pilihan 1 dan program studi pilihan 2 yang kalian inginkan. Kemudian berikutnya silahkan centang pada keterangan saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan uang kuliah sekian-sekian, langsung saja centang. Ya, sebelumnya periksa kembali PTN pilihan 1 dan PTN pilihan 2, kemudian prodi pilihan 1 dan prodi pilihan 2. Jika ternyata sudah benar, silahkan klik simpan. Ya, setelah berhasil menyimpan pilihan PTN dan program studi Anda, silahkan scroll ke bawah lagi, dan klik selanjutnya. Nah, di sini Anda akan diminta untuk mengunggah portofolio apabila Anda memilih beberapa prodi yang memerlukan mengunggah portofolio, misalnya pendidikan seni dan penjaskrek. Akan tetapi jika Anda tidak perlu mengunggah portofolio, silakan klik selanjutnya. Nah, berikutnya Anda masuk pada tahap yang terakhir, di mana Anda harus mengonfirmasi dan simpan permanen semua data-data yang telah Anda isikan tadi. Ya, di sini saran saya silahkan diperiksa semua data-data yang diisikan tadi, terutama pada bagian
pilihan PTN dan program studi, silahkan diperiksa baik-baik apakah sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan pilihan Anda. Jika ternyata semua data yang Anda isikan itu sudah benar, selanjutnya scroll ke bagian yang paling bawah, lakukan konfirmasi dan simpan permanen jika data-data yang Anda isikan semua sudah diyakin benar, sudah sesuai dengan data-data Anda. Centang keterangan pada saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isikan ini benar. Jika tidak benar atau saya dalam keadaan sakit ketika akan mengikuti UTBK, maka saya tidak diperkenankan mengikuti UTBK. Silakan centang dan lakukan simpan permanen. Langsung saja klik simpan permanen. Klik ya simpan permanen. Lalu setelah melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN, silakan simpan dan cetak kartu UTBK SBMPTN ini. Simpan baik-baik pada handphone Anda atau laptop Anda, simpan baik-baik karena suatu waktu jika Anda diterima di PTN melalui jalur UTBK SBMPTN, Anda memerlukan kartu UTBK ini dalam proses daftar ulang UTBK SBMPTN. Setelah kartu UTBK SBMPTN berhasil di-download, berikutnya silahkan dicek itu kartu UTBK SBMPTN-nya itu ada nama peserta, kemudian nomor peserta, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terkait dengan syarat-syarat yang harus dibawa pada saat pelaksanaan UTBK nanti sudah ada juga dalam kartu ini. Kemudian jadwal UTBK juga sudah ada dalam kartu ini. Untuk itu simpan baik-baik kartu ini, jangan sampai hilang. Kalaupun hilang, Anda bisa kembali ke portal LTMPT ini. Anda bisa melakukan cetak ulang pada kartu UTBK SBMPTN ini. Ya, dengan demikian kalian telah berhasil mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2021 dan tinggal menunggu pengumuman UTBK SBMPTN tahun 2021, dan semoga kalian semua lulus UTBK SBMPTN tahun 2021. Amin. Terima kasih. Oh iya, sebelum itu saya minta kepada teman-teman dan adik-adik sekalian untuk klik subscribe channel ini serta like video ini dan bagikan kepada teman-teman kalian agar mereka juga tahu bagaimana cara lengkap mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2021. Dan kalian boleh saja berkomentar di video ini jika memang ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan UTBK SBMPTN. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jika kalian ingin bergabung di grup WhatsApp UTBK SBMPTN tahun 2021, sukses UTBK SBMPTN tahun 2021, silahkan masuk melalui link yang sudah saya bagikan pada deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu, bersama kesulitan ada kemudahan.